Jadi kenapa Persib bisa juara back to back 2 kali musim berturut-turut? Itu adalah salah satu ada peranan kunci yang mungkin selama ini kita nggak sadar, yaitu seorang pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak. Jadi apa spesialnya sih seorang Bojan Hodak? Yuk kita bahas dari ini Jurnal Bola. Selepas Persib juara back to back Champion Liga 1, dan ini menjadi salah satu momen di mana Persib itu bisa menjadi salah satu mungkin ya klub terbaik di Indonesia pada saat ini. Berhasil juara back to back itu nggak gampang, tapi kita harus akui bahwa peranan pelatih yang hebat itu sangat penting. Dan betapa beruntungnya Persib Bandung itu bisa memiliki seorang Bojan Hodak. Jadi apa sih atau keuntungan dari Persib Bandung bisa memiliki Bojan Hodak untuk menjadi pelatih Persib Bandung? Dan gue akan sebutkan 5 faktor keuntungan Persib Bandung memiliki Bojan Hodak. Yang pertama adalah Bojan Hodak itu sudah mengerti kultur sepak bola Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kalau kita bicara soal pengalaman atau CV seorang Bojan Hodak, itu sudah malang melintang, baik itu di Singapura, baik itu di Malaysia, dan sekarang di Indonesia. Walaupun di Indonesia itu sempat juga dia melatih PSM, tapi karena COVID akhirnya dia pindah ke Malaysia lagi. Kalau nggak salah melatih Kuala Lumpur FC. Dan waktu ketika menukangi Kuala Lumpur FC, dia sempat membawa juara. Makanya eh, sudah kenal kultur itu sangat penting untuk Persib Bandung bisa adaptasi lebih cepat, ya. Jadi nggak perlu lagi harus bisa tahu bagaimana situasi sepak bola di Indonesia cukup lama gitu loh. Nah, gue jadi inget salah satu ya ini salah satu faktor yang menurut gue ini bisa jadi sinyal juga buat klub-klub lain, pelajaran juga ya untuk klub-klub lain untuk bisa memiliki pelatih yang paham kultur sepak bola Indonesia. Kalau kita ingat Persib Bandung, kalau kita flashback ya dari tahun ke tahun, mulai dari zaman Mario Gomez, terus juga mulai dari Robert Rene Albert, sampai di mana Persib Bandung bisa memiliki seorang Bojan Hodak. Di zaman Mario Gomez, Persib itu bisa di peringkat atas atau juara paruh musim. Walaupun you know lah gitu. Tapi intinya Mario Gomez itu sempat berhasil membawa Persib Bandung sebagai juara paruh musim. At least apa? Mario Gomez pun sudah kenyang pengalaman di Asia. Salah satunya dia pernah menukangi ZDT, Jordan Tazim, gitu ya. Terus pindah ke zaman Robert Rene Albert. Robert Rene Albert itu sudah kenyang banget pengalaman di Indonesia, ya. Dia pernah melatih Selangor FC, terus juga dia pernah bawa juara Arema, sampai pada akhirnya membawa impact bagus dalam struktur sepak bola di Persib, ya. Ya, kita nggak mungkiri banyak pemain-pemain warisan yang dicaplok untuk bermain di Persib Bandung di zaman Robert Daniel Albert sampai pada hari ini. Walaupun terakhir akhirnya Nick Kuipers keluar ya, tapi membawa membawa struktur yang bagus sampai akhirnya ke zaman Bojan Hodak. Jadi intinya apa? Intinya ketika kita mengalami atau memiliki pelatih yang sekaliber paham kultur sepak bola Asia, pada akhirnya proses pengenalannya nggak waktu banyak lama, paham bagaimana mekanisme atau sistematis di sepak bola Asia, khususnya di Indonesia, kalau nggak salah gitu ya, pasti kan nggak nyaman banget kalau ada pelatih, mungkin kalau nggak tahu ya, um, apa belum pernah berlatih di Indonesia gitu ya. Misalnya contoh siapa ya? Luis Milla lah, contoh Luis Milla.
Luis Milla kan kasarnya hanya melatih timnas, walaupun waktunya hanya sebentar ya. Tapi begitu dia menukangi level klub, akhirnya juga stres sendiri gitu. Kenapa? Karena mulai jadwal pertandingan yang sering mundur gitu ya, terus juga bagaimana sistem perwasitan di Asia dan lain segala macam. Jadi bukan hanya pengenalan ke tim aja, tapi bagaimana dia memahami sistem liga tersebut gitu loh. Jadi ya beruntunglah akhirnya kita punya Bojan Hodak yang bisa mengejawantahkan semua itu, dan pada akhirnya Persib bisa tinggal memetik gelar juara. Yang kedua adalah man management dan dressing room. Nah, ini salah satu faktor yang paling penting ya selain taktik, ya selain strategi gitu ya, selain daripada bagaimana menerapkan filosofi permainan gitu ya. Tapi kalau tidak bisa memegang man management dan dressing room, kayaknya nothing gitu. Apalagi khusus di Indonesia. Kita tahu bahwa pemain-pemain Indonesia itu pasti bermasalahnya dengan apa? Kalau skill udah jago, ya. Kalau fisik oke lah. Tapi yang ketiga ini, mental. Karena apa? Karena pemain Indonesia rata-rata ada bermasalah di mental. Gampang down, tapi ketika dipuji sedikit, gitu ya. Jadi, gue rasa bahwa seorang Bojan Hodak itu juga bisa memikirkan bagaimana psikologis pemain dia sendiri. Terus juga dia tidak mengunggulkan siapa yang bintang, siapa yang enggak. Karena dia berpikir bahwa semua pemainnya sama. And I'm the boss. Gitu ya. Jadi, gua rasa ketika ada seorang pelatih bisa mengendalikan pemain dan juga mengendalikan situasi di ruang ganti, itu udah menjadi turning point yang sangat bagus. Jadi menurut gua Bojan Hodak mungkin ya, gue bisa menobatkan Bojan Hodak itu salah satu spesialis daripada man management dan juga dressing room. Dan gue lihat gitu ya, dari interview para pemain Persib Bandung, itu pasti jawabannya adalah Bojan Hodak itu adalah ahli dalam memegang dressing room, and dressing room. Jadi ya kalau udah bicara mental dan dia jago memanage itu, boom, pasti klub itu akan juara. Yang ketiga adalah handling public communication. Nah, ini yang paling salah satu part of ya, yang paling penting dalam bagaimana manajemen tim gitu ya. Kalau gua lihat gitu loh, beberapa handling communication terhadap publiknya seorang Bojan Hodak menurut gua incredible gitu loh. Dalam artian apa? Kalau gue tarik kasus satu ya, bagaimana kita tahu bahwa ini terhitungnya ya, David da Silva itu cedera dalam satu musim. Tapi Bojan Hodak itu tidak memberikan statement kepada media bahwa ya David da Silva tidak main karena dia cedera berat gitu loh. Tapi dia selalu bisa menghandle dalam artian jangan sampai dressing room keganggu, para pemain mentalnya kena gitu ya, dan membuat panik manajemen gitu loh. Jadi pada akhirnya dia mengatakan bahwa bukan cedera berat tapi diistirahatkan dulu. Wah, ini gila sih. Ini menurut gua walaupun kelihatannya simpel tapi benar berarti dan bermakna gitu loh. Jadi menurut gua ini salah satu one of the best. Ya, he is one of the best handling public communication. Jadi kalau kalian ya mencintai sebuah klub, bilang sama klub kalian cari pelatih yang seperti ini. Karena menurut gua rata-rata ya pelatih di Indonesia itu walaupun jago taktik tapi nggak jago untuk handling communication publik gitu. Jadi gua rasa ini adalah salah satu case, ya salah satunya contoh David da Silva tadi, itu jadi salah satu faktor kenapa Persib Bandung itu bisa jadi juara. Jadi nggak perlu kan masalah di dalam itu juga mencuat di luar. Kalau pada akhirnya
apa istilahnya ketika kita curahkan aja di luar gitu, ya nggak akan ada keuntungannya juga. Pada para pemain pasti panik, terus juga klub juga pasti akan gelisah gitu ya. Dan terutama itu bobotoh. Bobotoh pasti akan ya wah pasti panik lah semua gitu. Jadi jang menjaga stabilitas psikologi kesehatan tim itu sangat perlu banget gitu. Dan yang keempat adalah menjadi seorang CEO. Nah, jadi Bojan Hodak itu gue lihat di salah satu interviewnya Astro Arena ya, salah satu media Malaysia yang sedang menginterview Kang Aditya Herawan ya, Deputy of CEO Persib Bandung. Jadi di interview itu bilang bahwa Bojan Hodak itu bukan menjadi seorang pelatih saja, tapi bagaimana dia bisa menjadi advisor di tim tersebut. Gitu loh. Kenapa? Karena dia pernah menjadi CEO, gue nggak tahu, nggak disebutin CEO-nya apa CEO perusahaan atau CEO klub bola gitu ya. Tapi intinya Kang Adit menyebutkan bahwa Bojan Hodak pernah menjadi seorang CEO. Dan menurut gue, kalau seorang pelatih sudah pola pikirnya seperti CEO, karena CEO is all about decision, ya, it's about critical thinking. Jadi gue ngerasa bahwa wah ini gila. Kalau sudah berpandangan sebagai CEO, dalam artian dia tidak look up outside aja, tapi insight-nya seperti apa gitu loh. Jadi dia tahu bagaimana cara kerja klub itu seperti apa, bagaimana klub ini berjalan, bagaimana memanage tim itu dengan baik gitu loh. Jadi menurut gua ini adalah salah satu kolaborasi antara tim kepelatihan dan tim manajerial yang apik banget gitu loh. Jadi semuanya bisa menjadi advisor, bukan hanya manajemen satu arah ke pelatih atau pelatih satu arah ke manajemen aja, tapi ini akan menjadi kolaborasi yang berkesinambungan. Dan gua nggak aneh kenapa pada akhirnya gue udah nemuin nih jawaban kenapa Persib bisa menjadi juara back to back lagi gitu loh. Yang terakhir, yang kelima adalah memaksimalkan potensi yang ada. Ya ini udah ini edan gitu. Mungkin kalau pelatih-pelatih lain yang nggak tahu bagaimana dia bisa menilai atau kenal lebih dalam timnya gitu ya. Mungkin pelatih lain tuh akan angkat tangan kalau misalnya banyak pemain-pemain yang DNF lah, kasarnya DNF gitu. AFK semua gitu. Kebayang Persib whole the season itu nggak pernah bermain secara full team. Jadi ya semua karena badai cedera, akumulasi kartu gitu ya. Jadi ini kan faktor non teknis juga sebenarnya gitu loh. Dan ini adalah salah satu resiko di mana ketika Persib itu dalam keadaan kalau gue bilang ya kritis gitu loh. Tapi hebatnya Bojan Hodak, dia bisa mengenal lebih dalam artian dia tidak memikirkan bagaimana pemain intinya bermain juga, tapi bagaimana pemain-pemain pengganti ini bisa mengganti pemain-pemain inti. Jadi menurut gua analisisnya tuh dalam banget gitu. Jadi nggak mengandalkan beberapa sisi aja, tapi semua sisi ini bisa dijadikan satu kekuatan, yaitu ya hasilnya juara gitu loh. Makanya hebat lah gitu. Jadi gue ngerasa gue kayaknya nggak akan ini deh, nggak akan meragukan ya. Walaupun misalnya nanti ke depannya Persib ya akan menjadi tim yang baru lahir kembali gitu ya. Dengan keluarnya 13 pemain. At least gue tahu bagaimana pondasi dasar atau alasan kenapa Persib itu bisa back to back. Ya salah satunya adalah ya ini. Insting dan feeling seorang Bojan Hodak ini never fail gitu loh. Oke, jadi itu aja mungkin konten hari ini dan bukan berarti gua meng-underestimatekan pelatih yang lain ya. Justru ini menjadi pelajaran juga bahwa Bojan Hodak itu memberikan insight-insight yang menurut kita di luar prediksi gitu. Dia mampu membaca sebagai tim,
dia mampu membaca sebagai manajemen gitu loh, mengendalikan mentalitas tim gitu ya. Ya ini orang yang udah pengalaman tinggi dan dia udah banyak belajar gitu loh. Jadi kalaupun ya mungkin bobotoh yang masih meragukan bagaimana nanti kiprah Persib di musim depan, gue jujur aja agak optimis gitu karena sekali lagi Bojan Hodak itu bukan orang sembarangan. Jadi kalian semua jangan pernah meremehkan seorang Bojan Hodak. Jadi kita harus tetap dukung garis lurus bahwa apa yang dilakukan manajemen dan Bojan Hodak sekarang itu adalah yang terbaik untuk Persib Bandung. Apapun hasilnya. Karena yang dilihat hasilnya bukan bagaimana bisa juara tahun depan aja, tapi bagaimana roadmap mungkin 5-10 tahun lagi ke depan Persib itu bisa menguasai atau ya melenggang lah di kancah Asia. Oke, segitu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang seorang Bojan Hodak. Oke, see you next time.